Kalau ada salah satu rahasia terbesar di bumi yang tak berani untuk kubagi kepada siapa-siapa di sini, ialah menyukaimu, menjatuhkan hati kepadamu. Rasanya memang terdengar begitu aneh. Aku pun sampai sekarang benar-benar bingung. Kenapa harus kamu orangnya? Kenapa tidak orang lain aja? Karena kalau dilihat-lihat, kamu sama seperti yang lainnya kok. Tidak terlalu biasa, namun tidak juga spesial. Aku tidak tahu persis mengapa hatiku bisa terbuka begitu aja buat kamu. Mengapa rasa tenang yang kemudian berubah menjadi rasa senang pelan-pelan kian menjalar ke seluruh tubuhku. Dan mengapa bola mataku pun ikut senang dan selalu mencari di mana keberadaanmu. Dari situ ku tahu bahwa cinta bukan karena sekedar fisik, dan karena cinta perihal hati yang memilih. Lalu, kalau begitu, mungkin aku tidak akan pernah memilih kamu. Tapi karena ini semua sudah terlanjur ya sudahlah, tidak apa-apa. Lantas, mengapa aku menyembunyikannya? Apakah aku takut mendengar jawaban dari mulutmu? Mungkin awalnya memang begitu. Tapi sekarang aku tahu cinta adalah tentang bagaimana aku terus mendoakanmu. Perihal bagaimana rasamu buat aku, ada atau tidak, itu bukan urusanku. Karena lagi-lagi, aku hanya ingin mencintaimu. Itu saja. Dan ternyata tidak dibalas dan diutarakan saja sudah membuatku senang. Biasanya kalau lagi ingat kamu, selain mendoakan yang terbaik untuk bahagia dan keselamatan kamu, aku suka jalan-jalan keliling kompleks kalau sore sambil dengerin lagu. Biasanya sih lagu-lagunya Bruno Mars, Harry Styles, atau Billie Eilish. Lagu-lagu yang menenangkan itu aku dengar via Reso. Bukan tanpa sebab sih aku pakai Reso, karena sambil bayangin raut wajah kamu yang menenangkan, aku bisa sambil bacain liriknya juga satu persatu via aplikasi tersebut. Beberapa ada yang bahkan sampai bikin aku nangis sendiri karena terlalu deep artinya. Pengen banget ya suatu saat nanti bagiin potongan lirik itu ke WhatsApp kamu, dan kamu bisa dengerin lagu yang sekarang aku denger juga. Berharap dari sana kamu bisa ngertiin perasaan aku. Tapi sayangnya aku terlalu pecundang untuk itu, untuk cuman bisa share potongan lirik lagu doang padahal. Dan akhirnya aku nge-share potongan lirik lagu itu ke stories WhatsApp atau ke Instagram story dengan sebuah harapan semoga kamu bisa melihatnya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak tahu harus kode pakai apa, atau mungkin kode pakai quotes terlalu berbahaya, kamu bisa bagiin potongan lirik lagu yang kesukaan kamu ke dia dengan menggunakan aplikasi Reso kayak yang aku pakai. Di hari Kamis yang cukup sendu kali ini, karena juga didominasi dengan hujan tentu saja, aku akan kembali membawakan sebuah cerita yang sudah teman-teman kirimkan via email. Aku terbelalak kaget ketika ada teman laki-laki kita yang akhirnya berani buat kirim. Seneng banget rasanya, dan ketika aku baca, jujur rasanya tuh dalam sekali. Nah, ini akan ada 2 email yang aku bacain untuk menemani waktu istirahat kalian. Tanpa harus berlama-lama lagi, so shall we start? If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Yang pertama ini ada dari Azhar, yang subjek emailnya jadi judul dalam cerita sebelum tidur kali ini. Dia sama seperti awan. Jadi langsung aja kita baca. Halo kak, sebelumnya perkenalkan aku Azhar, dan semoga kakak baca ya cerita ini, karena dengan kakak baca ini aku bisa cari jalan keluar untuk rasa ini. Jadi aku mengagumi seseorang dari 3 tahun yang lalu. Tepat di kelas 3 SMP, aku dan seseorang itu satu kelas kak. Tapi kita jarang banget ngobrol.
Bukan jarang lagi sih, mungkin tidak pernah. Tapi aku sering curi-curi pandang Kak sama dia. Dan aku pun juga pernah melihat dia sedang melihat aku, tapi aku takut itu hanya perasaanku saja. Oh iya Kak, seseorang ini gak pernah aku ceritain ke siapapun teman-temanku. Hanya beberapa saja yang tahu, tapi mereka tidak tahu sedetail apa aku mengagumi dia. Tapi, di saat aku cerita sama temanku, dikira aku itu suka sama dia. Padahal ini benar-benar rasa kagum aja Kak ke dia, gak ada rasa apapun lagi. Tapi jika nantinya rasa ini akan berpaling kemudian menjadi rasa suka, aku akan menghilangkannya dari awal karena apa ya? Karena aku tidak ingin kecewa, apalagi aku tahu banyak orang yang menyukai dia. Sebelum aku menceritakan lebih dalam tentang rasa kagumku ke dia, aku mau ngasih tahu dia itu laki-laki yang sangat berbeda dengan temanku yang lain yang bisa pendiam. Dia cuek dan dia mempunyai tatapan yang menurutku sinis. Mungkin ini alasan aku kagum sama dia Kak. Aneh bukan aku kagum sama seseorang yang memiliki kepribadian seperti itu? Atau bahkan yang di luar sana yang tidak mempunyai kepribadian seperti itu, buat aku itu alasan kagum aku ke dia. Tapi, walaupun begitu Kak, dia mempunyai senyum yang manis karena dia mempunyai lesung pipi dan gigi gingsul. Mungkin itu idaman wanita termasuk aku. Dan dia adalah seorang anak ustadz. Dan tidak salah kalau banyak yang menyukai dia. Sampai-sampai aku menulis tentang dia di buku diariku. Dari awal pertemuan sampai sekarang ku ceritakan dia dalam diariku. Kalau aku seorang penulis, ingin sekali mempunyai sebuah buku yang di sana aku tulis semua tentang dia. Tapi aku takut dia nggak bersedia. Dan jika itu pun terjadi, aku mempunyai buku khusus untuk menceritakan tentang dia dan akan dikenal siapa dia sebenarnya, tetap menjadi nama samaran, yaitu Awan milikku. By the way, dia juga yang membuat aku sekarang lebih suka mendengarkan sebuah musikalisasi ataupun bahkan menulis. Ngomong-ngomong tentang aku mengagumi dia, tepat di tahun ketiga ini Kak, aku mengagumi dia. Langsung ke intinya aja ya Kak. Kenapa aku menulis subjek ini? Dia sama seperti Awan. Karena di balik itu, aku suka Awan karena Awan mempunyai cara tersendiri membuatku nyaman dan tenang. Begitu juga dengan dia. Di saat aku lihat dia, aku sedang melihat Awan. Aku bingung Kak dengan perasaanku. Temanku bilang sebenarnya aku menyukai dia, tapi aku tidak menyadarinya. Tapi aku benar-benar berawal dari rasa kagum Kak. Tapi jika apa yang dikatakan temanku benar bahwa aku menyukainya, tapi aku tidak menyadarinya, aku akan tetap diam sama seperti aku diam karena aku mengaguminya. Tapi aku butuh solusinya Kak atas rasa ini. Mungkin cukup Kak aku bercerita tentang dia dan aku pun cukup lega. Sebelumnya maaf Kak kalau bahasanya ada yang salah atau ada yang membuat bingung. Terima kasih Kak, nantinya kalau akan dibaca. Sukses dan semangat terus untuk karya-karya selanjutnya. Terima kasih Azhar. Gimana nih email pertama dari Azhar? Kita langsung moving on ya ke email kedua. Hai Kak Bagas, semoga hari-hari kakak selalu menyenangkan dan sehat-sehat terus ya Kak. Amin, kamu juga. Di sini aku mau berbagi cerita sama kakak. Oh iya, kenalin, nama aku Rain dari Kalimantan dan aku mau ceritain orang baik yang akhir-akhir ini nemenin aku. Tepatnya 31 Agustus 2020, iya beberapa bulan yang lalu, aku bertemu seseorang melalui sosial media. Hingga cukup sebulan Kak. Aku tahu ada yang salah sama perasaanku. Aku juga gak ngerti ini apa dan bagaimana. Ini rasa yang membingungkan. Aku gak mau menyimpulkan ini cinta karena aku pikir ini terlalu cepat. Dan ini mengacaukan aku Kak. Membuat jam tidurku tidak teratur dan membuat fokus aku terbagi. Terdengar aneh sih Kak. Bagaimana bisa mencintai orang secepat ini? Bagaimana bisa mencintai seseorang yang wujudnya saja gak bisa tergapai? Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan dalam diriku saat ini. Apa rasaku salah untuknya? Salah jika aku merasa bahagia atas perhatian-perhatiannya. Salah jika aku merasa dia istimewa. Dia begitu berharga Kak. Dia hadir di saat aku sedang hancur-hancurnya. Dia selalu ada untuk membuat aku lupa betapa hancurnya aku saat itu. Dia yang berusaha menaikin mood aku di saat mood aku lagi turun banget. Aku selalu nyalain diri aku perihal rasaku Kak. Aku merasa rasaku tak pantas.
aku rasa ini bukan hak yang tepat untuk aku dan dia. Walaupun dia bilang nyaman sama aku, tapi itu nggak cukup untuk membuat rasaku baik-baik aja. Nyatanya, setelah ungkapan nyamannya, muncul pertanyaan baru lagi. Nyaman seperti apa yang kamu maksud? Karena bagi aku nyaman aja nggak cukup untuk saling bertahan. Tapi Kak, aku sangat menyukainya saat-saat dimana aku dan dia bisa bertukar cerita melalui telepon, berbincang banyak hal, dan menatap saat VC. Ya sederhana itu, aku bisa yakin jika rasaku tepat. Namun sesederhana dia bercerita jika kenangannya dengan sang mantan masih membekas, membuat rasaku yakin jika ini bukan hal yang tepat. Kak, jika rasaku salah, mengapa Tuhan hadirkan rasa ini? Mengapa rasa ini tidak hilang aja? Aku semakin takut jatuh terlalu dalam pada pesonanya. Namun tanpa aku sadari, aku sudah sangat terjatuh. Kak Bagas, makasih ya. Melalui email ini aku bisa bercerita tentang apa yang lagi aku rasakan. Aku bingung bagaimana cara meluapkan semuanya. Maaf Kak jika ceritaku terkesan rumit dipahami. Aku mungkin bingung bagaimana caranya bercerita dengan baik dan sederhana. Oh ya, terima kasih juga untuk semua karya kakak yang bisa menenangkan. Terus berkarya ya Kak, terima kasih banyak buat Kak Bagas. Makasih juga Ren udah ngirim ceritanya. Jadi dari ceritanya yang pertama tuh ada ceritanya dari Azhar. Kalau menurut aku, kalau misalkan kamu sudah tahu si awan tersebut itu susah banget untuk kamu gapai, ya udah cukup dikagum aja gitu loh. Jangan sampai kamu jadi benar-benar melangkah ke tahap start dan itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu di tahap mengagumi saja sudah senang, ya cukup aja rasa senangnya, karena rasa senang yang berlebih itu hanya akan membuat rasa senang itu menjadi hal yang menyakitkan gitu loh. Dan yang kedua buat Rain, aku tahu mungkin ini adalah salah satu insecurity kita yang mencintai seseorang begitu cepat mungkin ya. Tapi kalau misalkan kamu itu percaya bahwa kamu itu worth it, kamu gak apa-apa kok bilang ke dia kalau kamu punya perasaan. Karena siapa tahu dia juga nyaman juga, tapi gak ada yang mau bilang nih di antara kamu sama dia. Mungkin kamu bisa memulainya. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di cerita sebelum tidur episode kali ini. Jujur 2 email itu tuh sangat teramat dalam buat aku. Dan ya mungkin itu aja. Jangan lupa buat cobain tadi cara aku keliling-keliling kompleks. Bisa naik sepeda, bisa jalan kaki sambil dengerin lagu via Reso. Itu aja sih. So gue Bagas dengan cerita sebelum tidur. Kok gitu sih? Yaudah gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.